Kembali kita bersama saya di Rampai Pagi. Teman saya Mahirah sekarang ini berehat seketika. Saya lah yang mengendalikan bahtera Rampai Pagi hari ini. Tetapi sekejap sahaja sampai siaran berita Ketani pukul 9 pagi nanti. InsyaAllah kita seperti yang kita berikan awal tadi kan. Bisai tahtu. Bagus nih program ini. Bisai tahtu. Bahasa Brunei. Apa yang Bisai Ketani akan kongsikan bersama Yang Mulia tetamu Ketani iaitu Meja Bersara Haji Rosli Bujang. Assalamualaikum Meja. Waalaikumsalam Pak Arwazi. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Emosi macam mana sehat hari ini? I'm good. Terkawal? Terkawal. Pagi-pagi awal pagi-pagi mendengarkan ada guling tangan atau bah. Ya. Macam ada kaitannya macam terkawal emosi Korea ini. Good mood ke deku. Satu musik itu sebenarnya salah satu intelligence juga. So yang akan kita cakapkan pada bagian ini lebih kepada emotional intelligence. So ada sebelum ini saya mention, ini panggilnya multiple intelligence. Multiple intelligence. Banyak intelligencenya luar biasa. Cuma Ketani batu-batu ini banyak fokus dengan IQ ya, kecerdasan mental. Hidup ini indah dua dimensi bah. Bagi mereka yang mengikuti Meja Bersara sebelum ini, beliau memberikan satu mukadimah dan juga tentang apa sebenarnya emotional intelligence atau kecerdasan emosi ini. Penting untuk emosi Ketani ini untuk cerdas kerana Ketani hidup ini bukan di dunia yang rata bah. Dunia Ketani ini three dimensional. Ada diri Ketani, ada society, ada orang ramai dan banyak Ketani yang harus ambil kira. Ya, betul. Jadi mungkin Meja dapat menerangkan sambungan daripada hari itu. Apa yang sebenarnya ingin ganya genda sampat bah. Satu cemburu arah Meja. Jadi ini sambung tak? Nah, pagi ini saya recap sedikit lah apa yang saya sempat saya perkatakan pada segmen minggu lepas lah. Bahwa macam pentingnya tu, betapa pentingnya tu sampai di kajian yang lepas lah saya sampaikan bahwa 90% orang yang berjaya, successful people dalam dunia ini, 90% adalah orang yang punya IQ yang tinggi. So, sampai ke tahap tingginya. Dan ada lagi kajian di Amerika di kalangan 733 multimillionaire mendapat apa kan ciri-ciri orangnya. Itu di highlightnya 4 faktor utama. 4 faktor itu adalah jujur. Dan ia bekerja keras. Dan dia bekerja lebih daripada orang lain. Dan disiplin yang tinggi. So keempat-empat ini adalah top 4 factors. Keempat-empat ini ada kaitan dengan IQ. So sebenarnya empatnya adalah emotional intelligence. So itulah saya ni terpanggil. Sebenarnya ia berada rentetan langsung daripada sepanjang Ketani menjalani ibadah puasa. Ibadah puasa itu sama ia membentuk Ketani jiwa sosial Ketani yang lebih besar. Sebab itu Ketani akhirnya disuruh mengeluarkan zakat. Zakat itu untuk mensucikan diri Ketani. Apa buktinya Ketani suci? Ketani meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Itu Ketani menjadi kembali fitrah, kembali suci. So jiwa ini bila Ketani teruskan, jiwa tadi kan dalam surah Asy-Syams ada kali ini. Qad aflaha man dakkaha wa qad khaba man dassaha dan seterusnya lainnya. Telah diilhamkan dalam jiwa. Jiwa itu artinya itu manusia di tadi ada potensinya. Potensinya itu basically dua. Satu menjurus kepada kejahatan yang dalam tanda walhamaha fujuraha. Fujurah itu artinya yang potensi kepada kejahatan. Tapi dalam masa yang sama diimbangi bahwa dan juganya ketakwaan. Kata Allah fujurah wa taqwa dan ketakwaan. So artinya sebagai manusia ini kita ini punya kedua-dua potensi ini, potensi baik dan jahat, potensi untuk berjahat dan juga takwa. So Ketani diberikan pilihan bah sebenarnya. Jadi kalau emosi Ketani indah terkawal, ya tak mudah tuh. Ketani kan melakukan yang macam biasanya orang yang short tempered ani bah, kan? Biasanya emosi ini ada kaitannya dengan Ketani marah atau apa. Tapi sebenarnya indah pulang tuh. Kalau misalnya adanya orang Brunei, perubahan orang Brunei. Kalau Ketani diberi satu task nih ataupun orang task untuk pilihan hidup, pekerjaan atau sebagainya yang perlu pemikiran yang lama nih, orang bisa tadi malamkan, kalau boleh diambunkan lagi, kalau boleh orang sembahyang istikharah. Ada kaitannya dengan emotional intelligence ke? Ada kaitan. In fact itu sebenarnya itu antara cara Ketani develop untuk mengembangkan dan in fact dalam semua pilihan berlaku dalam dunia ini sebenarnya ada Ketani ada pilihan. Choice therapy sebenarnya. Ada choice therapy itu bahwa Ketani terpulang Ketani memilih. Cuma Ketani kadang-kadang kecenderungan Ketani itu kepada yang negatif ini tadi. Bahwa manusia itu Ketani cenderung kepada yang negatif. Apa yang negatif ini? Apa yang boleh disebutkan negatif? Yang negatif ini tadi perasaan iri hati, tidak suka dan melihat kejayaan orang lain, selalu menyalahkan orang lain. Itu orang yang punya dari dalam konteks pembicaraan pagi ini orang yang punya
IQ-nya yang rendah. Sebaliknya orang punya mempunyai EQ yang rendah, emotional intelligence yang rendah. Kalau yang punya EQ yang tinggi, itu yang sepatutnya ingin kita ni lah. Sepatutnya kita ni ada bayangkan kalau dalam dunia ni semua banyaknya yang punya EQ yang tinggi. Ini insya Allah kehidupan tani manusia ni akan lebih adalah aman. Pada secara ringkasnya lah, saya mengambil rumusan awalnya tu permasalahan manusia harian ni ada disebabkan dua saja kalau secara umumnya lah. Pertama dari segi ketiadaan empati, empati tadi kita ni merasa tu dengan orang dapat memahami permasalahan orang itu daripada perspektifnya, putting ourselves into their shoes. Itu satu empati. Kemudian yang keduanya ignorance. So dua-dua ni membayangkan itulah tu yang low emotional intelligence. Low emotional intelligence. Low EQ. Low emotional intelligence ataupun low EQ. Kalau misalnya emotional intelligence tadi, cara kita ni untuk mengawal. Kalau kita ni jarang atau tidak pandai atau kita orang kurang cekap untuk mengawal emosi kita ni. Jauh tu kejayaan itu sebenarnya. Jauh. Itu yang membawa kepada saya yang kedua ingin saya perkatakan. Macam mana kalau EQ ni dah ada, ataupun kita diabaikan. Bayangkan kalau dah ada. Sebenarnya berlaku. Itu yang kalian dari emotional intelligence ini dikembangkan lama sudah sebenarnya, tapi tahun 64 sudah mula. Kemudian dikembangkan lagi secara serius oleh tadi Howard Gardner, profesor di Harvard, pasal multiple intelligence, dan Daniel Goleman yang memasukkan ke dalam mainstream dalam tahun 1995 ni lah, ia yang banyak buat pasal EQ ini. So Daniel Goleman ni ia memecahkan emotion EQ ini kepada 4 kerangka lah. So ia nyata dia tu satu, kita ni punya self-awareness, kesedaran diri kita ni. Kerana ada kaitan dengan social awareness. Kemudian kedua ni perlu dikembangkan. Self-awareness tadi macam mana? Ia punya self-management. Kita ni macam mana kita ni mengurus diri kita ni. Kalau kita ni marah, apa kita ni buat? Atau kita ni meluahkan, macam mana? Dan kalau mengawal, kemudian social management. Okay? So ini ada kaitan dengan tadi cara kata ni menangani permasalahan. Ada satu ujian instrumen psikologi di CISS, Coping Inventory in Stressful Situation. Macam mana kita ni menghadapi masalah tu, menghadapi suatu masalah tu. Apa kecenderungan kita? Secara umumnya kecenderungan manusia ada 3. Satu, kepada task oriented, ia lebih menjurus kepada untuk menghadapi, menangani perkara itu. Cara yang kedua ni emotion oriented, ia lebih mendahulukan emosinya tu. Jadi kalau nya dalam kena marah ia akan bersedih, mengurung diri, dilayarnya saja perasaan kesedihannya tu. Dan yang ketiga dia emotion avoidance, ia mengelak. Mengelak ini mungkin pada kalau bertanya marah, mungkin dibawanya berlari kah? Kalau nyindir saya tu tuan iya kah? Satu segi sebenarnya pada awal, peringkat awal okey. Pasal Nabi pun ada mengajarkan kalau kamu marahnya disuruhnya ubah position kan? Ubah posisi macam mana tu? Ubah position. Kalau kau tani marah tu dalam keadaan berdiri, duduk. Suruhnya duduk. Kalau masih lagi marah, suruh melimpang. Itu jarang ada. Cuba melimpang marah dulu. Cuba dulu melimpang. So, dalam keadaan melimpang, jarang sekali orang. Itu baru position. Tapi itu baru proses awal untuk menenteramkan emosi kita ni tu, Pak. Tapi pernah ada satu kejadian ni, saya lihatlah arwah bapa. Arwah bapa, ini nyotora kan berkongsi sedikit pengalaman. Pernah sekali itu yang marah. Dikuncinya dirinya dalam jamban mandi ya. Itu salah satu caranya Ketua. Salah satu cara untuk mengawal diri saya. Jadi jangan sampai mencederakan orang lain, Pak. Bila sudah ia lepas lepas pada orang lain atau yang mungkin mendatangkan keburukan. Ada satu cerita yang sangat baik, tapi saya coba ringkaskan saja. Ada anak ni kan, Pak, aku ni sudah jadi anak pemarah akhir-akhir ini. Kalau dia bapaknya, coba kalau setiap kali kau marah cokol lantak paku di dinding itunya. Okey, ya saja. Okeylah, lantaknya lantak. Rumah terbuat terus. Indah suruhnya lantak saja. Sampai terdinding itu penuh dengan paku saja. Jadi yang terasa bapaknya, kalau kau dapat mengawal marah matunya, kau cabut paku itunya. Okeylah. So, ia mau tahu apa kesannya kalau dicabut paku itu. Ia pun cubalah mengawal marahnya, dikawal-kawal. Sama dapat dikawalnya. So, dicabut. Dan akhirnya dapatlah dinding itu penuh yang paku tadi dapat dicabutnya. So, ia pun dengan bangganya, Pak, alhamdulillah aku dapat sudah mengawal marahkunya. Kita lihat tunya. Sekali-sekali. Kalinya bapaknya, coba kau lihat dinding itu hampir-hampir apa adanya. Banyak lubang-lubang. Ia tanya, marahmu sudah kau dapat kawal, tapi kesan kemarahan kepada orang itunya tidak akan hilang. Akan sentiasa ada. Kadang-kadang kemarahan ni, kalau saya pernah lihat ataupun saya pernah baca lah, yang kemarahan itu menyakitkan orang yang marah dulu, baru orang yang dimarahi.
sebenarnya atau menggambarkan tentang dirinya sebenarnya, bukan orang yang dimarahinya. Betul. Keadaan emosinya tuh, Pak, yang tidak dapat mengawal dirinya, tidak dapat atur. So artinya ya ada sesuatu yang ingin disampaikannya, Pak. Dari dalam atau mungkin itu mengharapkan perhatian. Atau antara sebab bagi bis kita yang baru mengikuti kami di Rampai Pagi kali ini, kami membicarakan tentang emotional intelligence, yaitu kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi ini sudah pun dikaji dulunya dan ada 4 kuadran kan? Ada 4 kuadran. Salah satu daripada kuadrannya ialah tentang self awareness, yaitu kesadaran diri, muhasabah diri, dan juga social awareness. Nah, mungkin kita ni fokuskan yang 2 ni lah dulu nih, tuan. Self awareness dengan muhasabah diri, kesadaran diri sendiri, dan juga social awareness. Macam mana bis diorang ni boleh berkawan ni? Biasanya kadang-kadang ketani self awareness, self ego, self esteem, egocentric. Kalau saya biasanya macam saya ada kehendak saya ada tadi prinsip. menyindir dia, Pak. Apa? Macam menyindir saya itu atau apa? Menyindir. Apa tu? Ya, tadinya tu macam menyindir saya. Menyindir. Ya tu bah macam menyindir sesuatu lah. Ngata orang macam benar je tu lupa tu kok. Tapi ada sesuatu. Self awareness, self ego. Pasal katanya ada prinsip masing-masing. Tapi ndak tani tahu adakah ia prinsip ataupun ya ego. Kadang-kadang prinsip sendiri itu indah sama dengan prinsip sosial masyarakat. Jadi dari macam mana ketanikan macam mana ketanikan bersahabat nih diri ketanian ini bersama apa yang dikehendaki masyarakat. Di mana jalan tengahnya? Okay. So luruslah tu hebat you are really listening. Of course I'm listening. Itu tugas saya di sini. Pasal nampak daripada body language. Body language jadi salah satu. Nyata orang be interested in order to be interesting. Try to understand orang lain. Baru tahu then be understood. Jadi kita ni selalunya mengharapkan untuk orang lain memahami kita ni. So sama melihat. So body language center itu pun salah satu aspek intelligence. So yang perlu kita ni kembang. Nah, macam mana kita ni mengimbang ini? So self awareness kita ni kesedaran tentang diri kita ni dengan kesedaran tentang sosial. Kadang-kadang orang terlalu fokus kepada dirinya sendiri. Ini yang egocentrik ni. Kemudian cantiknya ibadah puasa yang kata dilalui ada 30 hari itu. Ya ibadah itu untuk kata ni, tapi ia banyak mengembangkan jiwa sosial kata ni. Itu yang menjadikan kata ni daripada seorang makhluk yang egosentrik tadi menjadi kepada makhluk sosial, dan kalau benar-benar kata ni melalui ibadah itu dengan betul, ia akan membentuk kata ni menjadi makhluk spiritual. Indah salah kan kalau prinsip kata itu ditukar. Macam kadang-kadang pemikiran saya notiskan diri saya berfikir kalau saya di umur 30 tahun, maksudnya 40 sudah. Saya di umur 30 tahun, indah sama pemikiran saya dengan Karangani. Di tahun macam umur saya 20 tahun, langsung indah sama. Kadang-kadang dengan perjalanan proses kehidupan itu ketani berubah kan dan dari sana emotional intelligence ketani dapat diuruskan. Karena mungkin ketani inginkan sesuatu yang untuk berjaya ni bukan saya sendiri yang mengendalikan. Ketani mesti berjaya bersama-sama. Pasal itu mesti adanya satu kesadaran social awareness ni. Mungkin itu kali yang tuan. Artinya social, bila kita menyebut tentang kejayaan, social intelligence ni tadi ataupun social awareness ni bermakna ia menjayakan orang lain, ia membantu orang lain berjaya dulu. Sebab bila orang lain itu berjaya, secara otomatis akan berjaya. Ada dalam konteks sedekah juga. Sedekah itu kita ni membagi orang lain itu. Bila kita ni bagi orang itu, kita ni ada feel good, kita ni merasa bahagia. So itulah social artinya dari segi self awareness itu ia sedar apa bentuk emosinya. Emosi ini kalau secara umumnya ada rasa sedih, rasa takut, rasa marah, rasa gembira. So keempat-empat emosi ini perlu diluahkannya, diekspresikannya. Tapi dalam konteks masyarakat tani orang Melayu, tani ini selalu memendam perasaan. Masalahnya, kenapa agaknya di masyarakat Ketani, aninya orang Ketani ini sama-sama orang Melayu mungkin masyarakat Ketani ini selalu memendamkan dan selalu now saya ingat mengignore, mengavoid sesuatu. Kenapa Ketani selalu mengavoid sesuatu? Mengelak, Macam mana mengelak? Itu sebenarnya salah satu daripada. Artinya bukan saya saja yang tersindir, tuan. Banyak orang tersindir juga kali ini. Sebenarnya bukan tujuan untuk menyindir, tapi kita membetulkan yang sudah jadi kebiasaan ni. Tadi mengelak itu sebenarnya salah satu daripada tadi punya defense mechanism. Helah bela diri kita ni, Kenapa kita ni membuat helah bela diri? Pasal kita ni tidak mau merasakan pain itu,
So sebenarnya tidak apa-apa kalau kita tahu cara mengurus peda itu mengurus emosi ataupun mengurus permasalahan dalam hidup. Salah satu caranya berpikir positif. Oke. Indah kan kita ini manusia, bah. Ada juga perasaan marah, perasaan cinta, perasaan cemburu, atau ada, mesti ada. Perlu ada. Macam mana kita ini kan melakukan? Mungkin nih Tuan dapat menjelaskan sedikit nih. Emosi kita ni tu yang sememangnya negatif di luar jadi positif akhirnya. Macam kalau kita ni marah, macam mana tadi marah dengan positif? Boleh ke tu? Kalau tadi iri, macam mana tadi iri dengan positif? Boleh ke tu? Betul, boleh. Okey, macam mana? Okay. Nah, itu yang kita ni adalah perlu kita disampaikan bahawa kita dimulakan untuk kita mengubah itu we have to change untuk memulakan perubahan itu changes itu perlu bermula daripada diri kita di sendiri. So salah satu itu yang saya sebut itu perlu basically 3 ni siap berfikir positif, bertindak positif, bercakap positif. Kalau tiga-tiga ni kita ni atur, kita ni kawal, insyaAllah kehidupan kita ni itu kan masa lebih kawal tu. Sebenarnya banyak peluang lagi orang itu. Tapi sayangnya kita ni manusia ni 80%, 90% satu semua kebanyakannya negatif bah. Cuba cara bercakap di rumah melarang anak, jangan main di tangga. Jangan gugur kadang, gugur tu. Soalnya ada sana Pygmalion effect. Ada Pygmalion effect bah. Pygmalion effect maksudnya. Yes. Kalau maksudnya tu whatever yang kalau kita ni percaya tu kan, percaya akan jadi. Sia dulu kepunan kadang. Ila jangan dia percaya benar-benar kepunan. Lurus tahtu, bisa tahtu benar. Bisa tahtu. Okay, now it makes sense. Masuk akal sebenarnya. Kalau medical paginya placebo effect. Itu namanya placebo effect. Ini Pygmalion itu dalam segi psikologi. Placebo ini saya bagi halus ya bulat-bulat tapi macam pada tu makan kau baik ni 3 hari. Kalau dalam Pygmalion effect saya bagi you believe, kita minum air ini sudah aku bacakan ayat yang paling aneh tapi kita percaya dengan saya kan. Sebetulnya ini memang ni masternya ni. Minum baik. Suatu Pygmalion because beliefnya tu kepercayaan. So balik semula yang saya tadi tu 3 tu fikiran positif, tindakan positif, percakapan positif seboleh-bolehnya seberapa daya. Kalau secara pribadi, kalau diri saya tidak suka, bukan tidak suka, saya condong, mungkin bis kita juga di rumah sana kadang-kadang mengcompare diri kita ini dengan orang. Saya condong, tetapi saya cuba untuk mengawal. Tapi memang pun kan kita ini belajar untuk mengawal emosi. This is emotional intelligence. Indah tadi kan menafikan diri ini manusia. Memang kita ini kan tercompare. Macam bisa juga yang sana tu hanya diri ini cuma juanya. Bisa juga aku mesti cuma ni. Tapi kita ini kawal emosi kita ini. Apa mungkin itu salah satu cara yang boleh membuatkan emosi kita ini sehat? Apa pandangan Tuan? Okey, membanding-bandingkan itu salah satu yang perlu kita ni elakkan. Begina ini selalu. Bukan pulang cakap apa, selalu membanding-bandingkan. Orang terdapat satu kan terdapat satu dia juga. Membanding-bandingkan salah satu yang perlu kita ni elakkan. Macam dulu abangmu cuma ni jualnya. Lagi dapat sebenarnya tu. Perlu dielakkan tu. Cara pembesaran dengan membanding-bandingkan. Pasal indah sama. Walaupun dia nampak sama. Orang tu pasangan sana tu bisa punya rumah tangganya. Indah macam mana kata dia tahu ya bisa. Okay. Dan apatah lagi dalam kehidupan kita ini agamanya semua masalah ini adalah ujian mah. Dalam psikologi cabaran masalah ini untuk menjadi kita ini lebih resourceful. So ambil positif. Kalau saya dapat rumuskan kan daripada perbicaraan yang sedikit ni sekejap ni sebentar ni, emotional intelligence ialah tentang pengawalan diri kita ni, self awareness dengan juga tentang social awareness. Nah, self awareness ialah kita ni tahu bila apa tanggungjawab kita ni kepada masyarakat dan tani tahu apa tanggungjawab kita ni untuk nyetorang indah menyibuk arah masyarakat yang lain. Macam ada disepakataan bah, mind your own business. Apa kalau istilah negatifnya mind your own business macam kurang ajar je bunyinya, tapi sebenarnya mind our own business itu penting tu sebenarnya. Penting. Apa-apa pun ni sebenarnya kita ni perlu melihat diri kita ni sendiri dulu. So dalam masa yang sama kita ni melihat kepada masyarakat itu adalah cermin kita ni. Tapi bila kita ni melihat diri itu jangan terlampau sehingga satu tahap terlampau mementingkan diri sendiri. Itu yang tadi menjadi egocentric. Bahwa kita ni adalah makhluk sosial. Tadi perlukan orang lain untuk kita ni berjaya untuk dan sebagainya. Untuk bahagia pun perlu orang lain. Kalau sebenarnya kan Tuan ada menyediakan soalan-soalan di pulang, tapi tidak ada saya membaca
baca soalan-soalan di sini. Saya pun melayan sejak soalan-soalan yang ada. Ini untuk sesi, mungkin saja ini sesi terapi secara terbuka Pak Firrazi bersama dengan Tuan ni kan. Apapun yang kita harapkan ialah supaya bis kita mendapat sedikit sebanyak kebaikan daripada apa yang kami kongsikan ketika sebentar tadi, dan insyaallah rancangan segmen Bisai Tah Tuan ni insyaallah akan ke udara lagi, dan itu baru barangkali mengupas soalan-soalan yang lain. Tetapi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Meja Besar Haji Rosli Bujang, seorang pakar kaunselor profesional. Tajuk perbincangan kita ini mengupayakan kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi yang terkawal adalah baik untuk kesihatan kita ni, emosional dan juga fizikal. Okey, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.